Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten cerita bergambar. Di konten kali ini kita akan membahas tentang salah satu cerita horor dari Indonesia, yaitu tentang asal-usul hantu yang cukup terkenal. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel Fauzian CN. Kalau sudah, mari kita mulai ceritanya. Pocong merupakan salah satu makhluk halus atau hantu yang cukup terkenal di Indonesia. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok yang menyerupai manusia dengan balutan kain kafan di sekujur tubuhnya, layaknya orang meninggal yang akan dikuburkan. Saking populernya, hantu yang satu ini banyak muncul di berbagai film horor di Indonesia. Menurut cerita, hantu ini berasal dari sosok manusia yang sudah meninggal dan dikuburkan. Namun saat proses pemakamannya, tali pengikat kain kafannya tidak dilepaskan atau tidak dibuka. Ini menyebabkan arwah mereka tidak tenang dan bergentayangan dengan wujud pocongnya. Dalam agama Islam sendiri, setiap orang yang meninggal atau wafat harus dikuburkan dengan dibungkus kain kafan dan diikat di beberapa bagian. Serta ketika akan dikuburkan, tali pengikatnya harus dibuka terlebih dahulu. Pocong akan bergentayangan di malam hari sambil meminta tolong agar dibukakan tali pocongnya. Biasanya, dia akan mendatangi orang-orang yang terlibat dalam proses penguburan ataupun kerabatnya. Dikatakan, jika ada seseorang yang didatangi oleh pocong, cobalah untuk mengingat kembali saudara atau kerabatnya yang baru saja meninggal dunia. Bisa jadi, itu adalah pertanda bahwa tali pengikat pocongnya tidak dilepaskan. Orang-orang meyakini dengan melepaskan tali pocong tersebut akan menjadikan arwahnya tenang dan hantu pocong tersebut tidak akan bergentayangan lagi. Selain itu, ada juga mitos aneh yang mengatakan hantu pocong juga dapat muncul apabila sang arwah memiliki urusan di dunia yang belum terselesaikan, seperti hutang piutang atau suatu dendam tertentu. Biasanya, pocong yang bangkit karena suatu dendam bersifat jahat dan suka mencelakai orang lain. Dia akan membalaskan dendamnya dengan cara menakut-nakuti dan mengagetkan orang-orang saat sendirian maupun saat berkendara, yang dapat menyebabkan orang lain panik dan mengalami musibah seperti kecelakaan ataupun terjatuh. Di setiap daerah di Indonesia, pasti ada tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat penampakan pocong ini, mulai dari kuburan, rumah kosong, dan sekitaran pepohonan. Sosok pocong paling sering diceritakan menampakkan diri di dekat kumpulan batang pohon pisang. Orang-orang meyakini bahwa di sana adalah tempat favoritnya. Jika kalian melihat daun pisang bergerak sendiri padahal tidak ada angin, berarti ada sosok pocong yang sedang menggerakkannya. Pocong digambarkan memiliki wajah hitam seolah hangus terbakar dengan bau busuk menyengat yang mengiringi kehadiran atau penampakannya. Salah satu cerita pocong yang cukup terkenal di Indonesia, terutama bagi generasi 90-an, adalah film yang tayang pada tahun 2002 dengan judul Jadi Pocong. Film ini bercerita tentang kisah cinta dua pasang kekasih yang bernama Mumun dan Junet. Namun sayang, kisah cinta mereka harus berakhir akibat kematian Mumun yang disebabkan karena suatu kecelakaan. Junet merasa sangat kehilangan dan sedih atas kepergian Mumun. Saat penguburan jenazah Mumun, Bang Hussein yang merupakan tukang gali kubur di kampung tersebut lupa melepaskan tali ikatan pocong Mumun, yang menyebabkan Mumun bergentayangan untuk meminta pertolongan agar tali pocongnya dilepaskan, sekaligus membalaskan dendam kepada Jeffrey yang telah menyebabkan kematiannya. Karena kelalaian Bang Hussein ini, Mumun sering mendatanginya dan meminta agar tali pocongnya dilepaskan. Pocong Mumun memiliki mata yang dapat mengeluarkan cahaya berwarna hijau, serta memiliki kemampuan untuk terbang dan merasuki tubuh orang lain. Kecelakaan yang mengakibatkan Mumun meninggal ternyata disebabkan oleh seorang pria bernama Jeffrey. Setelah Mumun membalaskan dendamnya, akhirnya Jeffrey menerima akibatnya. Dia pun dinyatakan meninggal. Namun pada saat dikuburkan,
Bang Hussein juga lupa untuk membuka tali pocong Jeffrey, yang mengakibatkan Jeffrey bergentayangan menjadi pocong jahat yang suka menakut-nakuti dan meneror warga. Meski sama-sama hantu pocong, antara Mumun dan Jeffrey terdapat perbedaan. Mumun memiliki mata yang bisa mengeluarkan cahaya berwarna hijau dan bisa terbang, sementara Jeffrey memiliki mata berwarna merah dengan gigi taring yang panjang. Selain bisa terbang, Jeffrey mampu bergerak di bawah tanah, dan kehadiran Jeffrey sering diikuti dengan lolongan anjing maupun penampakan bulan sabit. Permusuhan antara Mumun dan Jeffrey ini terus berlanjut bahkan ketika mereka sudah menjadi pocong. Demikian cerita bergambar kali ini. Sekali lagi, cerita ini hanyalah suatu fiksi belaka dan tidak nyata. Semua nama tokoh, tempat maupun sosok hantu yang saya ceritakan tidaklah nyata dan dibuat hanya demi hiburan semata. Terima kasih kepada para penonton setia atas dukungannya. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel Fauzi NCN. Sampai jumpa di konten cerita bergambar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.